Ini waktunya telah tiba. Tatkala dunia luar sana bukanlah tempat yang mudah apa mampu, karena itulah kau harus pergi, bukan untuk mencari kenyamanan, tetapi untuk mendapatkan kebenaran. Lalu bagaimana jika kegagalan bukan saat kau jatuh, melainkan saat kau mulai berhenti? Dengarkan baik-baik, kelak kau akan melihat penderitaan, ketidakadilan, dan mungkin kehilangan. Jika saat itu jatuh menggoyah, ingatlah, kau tidak akan berjalan sendiri. Kalau begitu, aku harus pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan ayah, meninggalkan hidupku yang lama. Namun, jika ini jalan yang telah dijatuhkan, aku akan melangkah, meski dengan hati yang rendah. Pergilah dan jadilah cahaya di tempat yang gelap. Langkah itu pembawanya kemana? Tanah yang kaya, namun kehilangan keadilan. Anakku, bertahanlah dan dunia akan. Tapi ibu, aku hanya sekali. Sampai kapan kita akan seperti ini? Keadilan hanya milik sana. Ya Allah, apa yang terjadi dengan negeri ini? Kami tidak punya tudung, tidak ada yang peduli. Jika aku menutup mata, aku bukan manusia. Tapi jika kemudian aku bagian dari penderitaan ini. Mulai hari ini, kalian jadi sendiri. Aku rasa sendiri, dan aku bersumpah, aku akan memperjuangkan keadilan untuk kalian. Tapi kerajaan pun mendengar berita bahwa terhadap pemuda yang bernama Hasanuddin dan segera berbekas pemberitahu pada percukuman. Baginda rakyat mulai berkumpul, mereka mengikuti seorang pemuda pendatang baru yang bernama Hasanuddin. Itu benar Baginda, pendatang baru yang bernama Hasanuddin telah membantu banyak rakyat di sini. Aku kembali ke Hasanuddin dengan kekuatan, dengan darah, dan tubuh seorang pemuda yang masuk. Tentu saja, itu tidak boleh terjadi. Lalu apa perlu Baginda? Apa yang harus kita lakukan? Beritahu Baginda untuk mengumpulkan prajurit. Kita akan mulainya. Jika kita memilihnya, maka rakyat akan merasakan akibatnya. Setelah mendengar kabar dari Panglima bahwa Prabu Percukuman menentang kedatangan Hasanuddin, yang bertugas mengumpulkan rakyat. Kita tidak bergerak pada kita bergerak pada dipaksa. Ingat,
Kemenangan sejati bukan meluncurkan, tetapi membebaskan. Tapi guru, aku takut. Takut itu wajar. Yang penting jangan biarkan takut memasukimu. Peperangan pun tak terelakkan. Penderitaan mereka. Baiklah, aku tidak akan berhenti. Jika aku berhenti, mereka mati sia-sia. Ingat pelajaran ini, Kusuma, karenamu. Tidak, ini karena ketidakadilanmu. Rakyatmu lapar, kehilangan harapan. Apakah itu yang kau sebut pemimpin? Aku adalah seorang raja. Seorang raja itu melindungi, bukan menindas. Diambil kepada ketika amarah menggolong. Allah bersalahi, Allah terkawal. Bukan antara manusia, tetapi semoga aku. Bukan, aku tidak ingin dan hancur oleh Islam. Jika memang kau merasa layak pemimpin, buktikan. Apa maksudmu? Sudah tentukan dengan Allah yang siapa yang menang, dia penguasa Banten. Guru jangan terima, ini bisa jadi tipu daya. Jika ini bisa menghentikan jalan surat tumpah, aku terima. Baginda, yang ini telah diberi kekuatan, tidak akan kalah. Aku sudah bertanya, tidak sekarang, tidak setelah semua yang kembali. Guru, ayah kita tidak saja. Yang menentukan bukan kekuatan, tapi kebenaran. Ada ayam di luar. Lihat itu, kemenangan sudah di tanganku. Ya Allah, jika engkau aku ikhlas. Ketika kesombongan berdiri sendiri, kebenaran menemukan jalannya. Tidak, ini tidak mungkin. Ini bukan cara yang, ini tentang keadilan yang tidak bisa digalakkan. Atau aku salah, atau aku hanya raja tanpa hati. Baiklah, aku menyerah. Perang telah usai, namun luka masih tinggal. Kemenangan ini bukan kebahagiaan, melainkan sebuah menang. Karena di baliknya ada air mata yang tak akan pernah hilang. Namun dari luka ini kita bangkit bersama. Mari kita bangun negeri ini dengan keadilan, tanpa penindasan, tanpa air mata. Dari perjuangan itu, lahirlah kebenaran. Sebuah
negeri yang berdiri di atas keadilan. Karena pada akhirnya saya